Materi ulangan akhir tahun Mapel Al-Quran Hadis kelas 2. Yang pertama yaitu mengidentifikasi balasan di akhirat atas perbuatan manusia saat hidup di dunia. Yang pertama adalah orang yang banyak berbuat kebaikan akan mendapat kehidupan yang menyenangkan di surga. Sedangkan orang yang banyak berbuat dosa di dunia akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Berikutnya adalah menunjukkan arti dari lafal surat Al-Adiyat yang bergaris bawah. Nanti ada ayat, nanti diartikan. Contoh misalnya wal adiyati dobha, wal adiyati demi kuda perang, dobha yang berlari kencang terengah-engah. Wal muriyati qadha, dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku-kuku kakinya. Fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Fa asarna bihi naq'a, sehingga menerbangkan debu. Nah, ayat berikutnya cukup dibaca saja di buku paket. Hafalkan ayat 1 sampai 4 saja. Oke? Berikutnya adalah menunjukkan cara baca potongan ayat surat Al-Zalzalah. Contoh, Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ditulis Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha, ditulis Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan seterusnya. Berikutnya adalah melengkapi ayat Quran surat Al-Bayyinah. Di sini Pak Faiz tuliskan yang ayat 1 sampai 5. Untuk ayat 6, 7, 8 cukup dibaca saja. Yang perlu dihafalkan 1 sampai 5. Ayat pertama berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ini harus kalian hafal ayat 1 sampai 5 ini, ya. Berikutnya adalah menentukan nama surat yang sesuai dengan asbabun nuzul. Contoh misalnya, Ibnu Abbas menceritakan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sekelompok pasukan berkuda. Akan tetapi setelah sebulan lamanya pasukan kuda tersebut tidak ada kabarnya. Karena itu, sebagai penjelas bahwa pasukan berkuda itu sedang dalam pertempuran atau perperangan, Allah menurunkan kalimat pertama dari surat Al-Adiyat. Hadis riwayat Al-Bazar, Ibnu Hatim, dan Hakim. Nah, surat yang dimaksud di sini adalah surat Al-Adiyat. Berikutnya adalah menyusun lafal dalam ayat surat Al-Bayyinah. Suruh nyusun lafalnya, dihafalkan ini surat Al-Bayyinah. Berikutnya adalah mengurutkan ayat surat Al-Qari'ah. Diurutkan mulai dari ayat 1 sampai ayat 11 harus benarnya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, dan seterusnya. Silakan dibaca sendiri. Berikutnya adalah menentukan jumlah ayat pada satu surat tertentu. Nah, ini Bapak tuliskan ada 4 surat yang dipelajari di kelas 2. Yang pertama adalah surat Al-Qari'ah, ayatnya ada 11. Al-Adiyat juga 11. Sedangkan Al-Zalzalah ada 8. Al-Bayyinah ada 8. Ya. Terus berikutnya adalah mengkategorikan potongan ayat yang mengandung hukum bacaan Al-Samsiyah dalam surat Al-Adiyat. Nah, lihat contohnya, wa hussila ma fis sudur. Lafal yang digaris bawahi di situ ada bacaan Al-Samsiyah, ya. Berikutnya adalah menyusun penggalan lafal hadis keutamaan hormat kepada orang tua. Hadisnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Abdillah bin Amrin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ridar rabbi fi ridal walidi wa sahhadur rabbi fi sahadil walidi. Dihafalkan hadisnya. Berikutnya adalah mengelompokkan contoh bacaan Al-Qamariyah dan Al-Samsiyah. Contoh yang Al-Samsiyah di sini alnya tidak ada sukunnya, lihat di sebelah kiri.
Asyamsu malikin nas, an-nafasat, Allahus somad, watin. Itu contoh al-samsiyah. Sedangkan contoh yang al-qamariyah lihat yang sebelah kanan, wal qamaru minal jinnati al-khannasi birabbil falak wal fath. Itu adalah contoh al-qamariyah. Berikutnya adalah melengkapi doa untuk kedua orang tua. Yuk dihafalkan bareng-bareng ya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan berikanlah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku sejak kecil. Menyimpulkan akibat dari perbuatan mengecewakan orang tua. Nah, jadilah anak yang saleh ya, jangan mengecewakan orang tua. Sebab apa? Kalau kita berkata kasar dan melawan orang tua, hukumnya dosa besar. Sedangkan anak yang berani menentang orang tua akan menjadi anak durhaka ya. Tidak boleh pokoknya. Nah, selesai.